Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ataukah ada yang tidak berangkat hari ini? Tony nggak berangkat. Kenapa Tony nggak berangkat? Katanya sakit bu. Ya sudah, Tony berarti izin ya sakit. Kemudian siapa lagi yang tidak berangkat? Zaki bu, Zaki. Kenapa Zaki sakit juga sama kayak Tony atau bagaimana? Iya bu, si Zaki sakit. Ya sudah, berarti ini yang tidak berangkat si Tony sama si Zaki ya, karena mereka sakit. Nanti biar ibu absenkan yang tidak berangkat hari ini, oke? Tapi kalian sehat kan semuanya? Sehat bu guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan pemanasan dulu, ice breaking dulu ya anak-anak. Nah, siapa yang pernah dengar ice breaking yang ini? Sebentar ya. Ketika ibu bilang kelas 4, kalian bilang siap. Terus siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Kalian jawab baik ya. Siapkah kalian untuk belajar? Kalian jawab siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Kalian jawab hebat, kayak gitu ya. Nah, ada yang pernah dengar nggak SPK yang ini? Belum bu, belum pernah. Iya bu, belum. Sama bu, belum pernah dengar. Jadi biar ibu ulangi lagi ya. Ayo sekarang kalian sambil ngikutin ibu. Ketika ibu bilang siswa kelas 4, kalian jawab apa? Siap. Terus ketika ibu bilang siswa kelas 4 apa kabarnya? Kalian jawab apa? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Kalian jawab siap. Oke. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Kalian jawab hebat. Ayo kita ulangi lagi ya, dari awal ya. Siswa kelas 4, mana suaranya? Siswa kelas 4 siap. Ayo ulangi lagi, kurang semangat. Siswa kelas 4 siap. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Yeay. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Bu Guru apa kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bertanya ya, Rofik. Alhamdulillah ibu baik. Alhamdulillah kabar ibu baik untuk hari ini. Nah, jadi anak-anak, biar ibu tulis di papan tulis ya. Sebentar. Ibu sudah selesai menuliskan cerita tentang Benny di papan tulis. Siapa yang mau membaca acungkan tangan? Saya bu. Oke, silakan Sheila. Baik bu. Saat pulang sekolah, ayah mengajak Benny bermain sepeda.
Benny pun bersiap-siap ganti baju. Saat ingin memakai baju olahraga kesayangannya, ternyata bajunya sudah kekecilan, sehingga Benny tidak dapat memakainya. Aduh, baju olahraga kesayanganku tidak muat lagi ya. Tidak muat lagi ya, kata Benny dengan sedih. Kata Benny dengan sedih. Ayah pun berkata, sudah, tidak perlu bersedih nak. Jika bajumu sudah tidak muat lagi, berarti badanmu makin besar, kata ayah sambil menghibur Benny. Oke, terima kasih Sheila sudah membacakan ibu cerita yang ada di papan tulis ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa saja tokoh yang ada di cerita tersebut? Benny dan ayahku. Nah, kemudian kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Apa yang dilakukan Benny? Benny sudah memakai sepatu, memakai baju, Bu. Iya, Bu, sedang memakai baju. Kemudian kira-kira apa kesulitan yang dialami Benny ketika sedang memakai baju? Kesusahan untuk memakai baju, Bu, karena bajunya sudah kekecilan. Iya, Bu. Nah, kira-kira perasaan Benny ketika sedang kesusahan untuk memakai baju itu gimana? Dia sedih, Bu. Iya, sedih, Bu, karena sudah tidak bisa memakai baju kesayangan lagi. Betul, Bu. Sekarang Ibu ingin kalian untuk memperhatikan ke proyektor ya, sebentar. Untuk proyektornya bisa terbaca kan ya? Oke. Aku belajar hal baru. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai apa sih cerita pengalaman pribadi. Ya, tadi sudah Ibu contohkan juga dengan cerita Benny. Sudah teman kalian bacakan juga, Sheila bacakan juga. Kemudian menemukan unsur-unsur narasi. Ya. Lalu menulis cerita pengalaman kita sendiri dengan urutan yang benar dan menarik. Nah, sekarang ayo kita tonton dulu video yang akan Ibu tayangkan di proyektor nanti. Ya, silahkan kalian tonton. Ibu play ya videonya. Silahkan kalian menonton dengan tertib ya, jangan ada yang berisik, oke? Siap, Bu Guru. Siap, Bu Guru. Nah, bagus. Biar Ibu playkan sekarang ya. Bercerita. Berani mencoba hal baru. Halo teman-teman kecil, selamat datang di Mimi dan Mimi bercerita. Yuk kita bertemu mereka. Kira-kira hari ini mereka punya cerita apa ya? Aku merasa sangat cemas dulu. Guru memilih aku untuk menyanyi di atas panggung karena katanya suaraku bagus. Tapi aku tidak tahu dulu. Aku belum pernah menyanyi di depan banyak orang sebelumnya. Aku takut suara aku tidak enak didengar atau orang-orang malah tertawa. Hei Mimi, aku mengerti perasaanmu. Kadang mencoba hal baru memang bisa membuat kita takut. Tapi aku yakin kamu pasti bisa. Tapi aku takut kalau orang-orang melihat aku dan kemudian tertawa. Aku merasa tidak siap dulu. Bagaimana kalau aku gagal? Jangan khawatir. Kalau kamu merasa takut saat mau mencoba hal baru, itu tidak apa-apa. Semua orang pernah merasa takut saat harus mencoba hal baru. Bahkan orang yang paling berani pun kadang merasa begitu. Tapi kita harus berani karena seringkali hal baru itu ternyata bisa membuat kita jadi lebih hebat loh, Mimi. Hah?
jadi lebih hebat. Iya, kamu harus berani mencoba hal baru karena setiap kali kita mencoba, kita belajar sesuatu yang baru dan menjadi lebih pintar dan terbiasa. Begitu ya Lulu. Iya Mimi, misalnya pertama kali kamu maju di atas panggung, awalnya sangat tidak percaya diri. Tapi lama-lama kamu bisa lebih percaya diri jika kamu terus berani untuk maju di atas panggung. Oh begitu Lulu, tapi aku masih takut Lulu. Mimi, takut itu seperti awan gelap, tapi nanti akan hilang kalau kita tahu caranya. Bagaimana caranya Lulu? Saat takut mencoba hal baru, coba kamu pikirkan hal baik yang bisa terjadi. Bayangkan kalau kamu berhasil menyanyi di panggung, kamu pasti bangga kan? Benar juga ya. Ini percayalah, semua orang pasti bangga melihatmu bernyanyi di atas panggung. Mereka datang untuk mendengarkan suaramu yang indah, bukan untuk mengejek. Terima kasih Lulu, karena sudah memberiku semangat. Oke, sekarang aku jadi tidak terlalu takut untuk bernyanyi di atas panggung. Tapi, apa yang harus aku lakukan agar semakin siap maju di atas panggung, Lulu? Jadi begini, Mimi. Kita akan coba latihan bernyanyi. Latihan bisa membantumu untuk lebih percaya diri, Mimi. Coba nyanyikan lagu itu di depan cermin, lihat dirimu sendiri dan bayangkan kamu sedang tampil di atas panggung. Rasakan betapa hebatnya kamu. Oke deh, tapi aku masih merasa gugup Lulu. Wajar kok kalau kamu merasa seperti itu. Semua orang pernah merasa gugup saat pertama kali. Yang penting adalah kita mencoba dan terus berlatih. Ayo kita mulai latihan bernyanyinya. Jangan khawatir ya, kalau kamu salah atau merasa malu, itu biasa sekali kok. Kamu tidak akan tahu kalau kamu bisa melakukannya tanpa mencoba kan? Baiklah, aku coba ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Rasanya masih sedikit gugup dan malu ya Lulu. Bagus Mimi, itu sudah sangat bagus. Lihat kan kamu bisa. Yuk kita coba lagi. Cobalah lebih percaya diri dan aku yakin kamu pasti bisa. Ini dia teman-teman saat yang ditunggu-tunggu. Mari kita saksikan penampilan dari Mimi. Oke, ini dia. Mencoba hal baru memang membuatku takut, tapi aku yakin aku bisa. Aku harus berani. Semua orang pasti bangga padaku. Aku harus percaya pada diriku sendiri. Ini dia, Mimi. Kamu pasti bisa. Ingat, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini. Yeay, aku siap. Aku akan nyanyi dengan suara terbaikku. Beberapa saat kemudian, aku melakukannya. Aku berhasil. Itu sangat menyenangkan. Wah, luar biasa Mimi. Kamu sangat hebat. Lihat kan, semuanya terkesima dengan suaramu. Kamu benar-benar bisa dan kamu lebih berani dari yang kamu kira. Wah, benar kata Lulu. Kalau aku tidak berani mencoba hal baru, aku tidak akan merasakan betapa bangganya diriku dan orang-orang terhadapku karena nyanyianku yang bagus di atas panggung. Wah, sekarang Mimi sudah berani untuk mencoba hal baru dan dia berhasil. Ternyata takut untuk mencoba hal baru itu wajar, tapi kita tidak akan pernah mencoba hal seru kalau kita tidak mau mencoba hal baru. Teman-teman kecil, ingatlah bahwa tidak ada yang salah dengan merasa gugup saat mencoba hal baru. Yang penting adalah kita berani untuk mencoba dan terus berlatih, seperti yang dilakukan Mimi. Terima kasih teman-teman kecil. Setelah kalian menonton video tadi, menurut kalian gimana? Lucu
lucu Bu. Iya Bu, kasihan Mimi sempat gak percaya diri, tapi akhirnya dia percaya diri Bu. Harus tetap berusaha Bu, kayak Mimi. Iya Bu, apa yang kalian katakan itu adalah hal yang betul ya anak-anak. Jadi kita memang ketika kita akan melakukan sebuah hal yang baru, jangan dulu menyerah sebelum kita mencoba untuk melakukan hal tersebut. Hal itu dikarenakan kalau kita belum mencoba, siapa yang tahu kita bakalan bisa di hal tersebut atau tidak. Jadi ayolah kita mencoba hal yang baru meskipun kelihatannya sulit. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Ibu akan membahas tentang cerita tentang pengalaman pribadi. Nah, seperti yang sudah video tadi terangkan atau video tadi ceritakan tentang pengalaman pribadinya Mimi, ya, Mimi dan Lulu, ya kan? Pokoknya ada Mimi dan Lulu. Nah, jadi cerita pengalaman pribadi itu apa sih? Cerita pengalaman pribadi adalah cerita tentang kejadian nyata atau hal-hal yang pernah kamu alami sendiri atau pengalaman yang pernah kamu alami sendiri. Biasanya cerita pengalaman pribadi ini menceritakan tentang kapan dan dimana kejadian itu terjadi, kemudian apa yang kamu lakukan, lantas bagaimana perasaanmu ketika kamu sedang mengalami kesusahan, atau pengalaman kamu ketika contohnya pertama kali aku belajar mengikat tali sepatu itu, perasaanmu bagaimana? Apakah bingung? Nah, seperti itulah ya, itu namanya perasaan. Nah, dari cerita tadi, dari video yang sudah ibu paparkan tadi, ada Mimi dan Lulu. Nah, di situ kan sudah jelas ya di mana dan kapan kejadian itu terjadi. Nah, bagaimana perasaan Mimi saat itu? Perasaan Mimi ketika sebelum naik ke panggung itu, pada saat Mimi masih curhat dengan Lulu, itu Mimi masih cemas. Dia merasa cemas, kemudian ketika sudah berada di panggung, setelah berada di panggung, setelah turun dari panggung, dia merasakan perasaan senang karena dia berhasil bernyanyi di atas panggung di depan semua orang. Jadi ya itu adalah makna atau perasaan. Nah, itu adalah perasaan Mimi di waktu-waktu tertentu. Nah, dari cerita ini, cerita Mimi dan Lulu ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kalian semua ya anak-anak, bahwasanya kita harus mencoba dulu dan jangan menyerah sampai akhirnya kita bisa melakukan hal tersebut. Seperti Mimi tadi, cerita ini bisa menjadi inspirasi kalian semua. Oke, mungkin kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang apa itu narasi. Jadi, ketika kalian akan menuliskan sebuah cerita pengalaman pribadi kalian, tentu saja kalian harus memperhatikan struktur narasinya atau struktur cerita kalian. Kenapa hal itu? Dikarenakan
narasi itu merupakan cerita yang disampaikan secara runtut dari awal sampai akhir. Jadi memang harus ada peraturannya. Ya. Biasanya cerita narasi ini berisi ada satu tokoh. Dari contoh cerita tadi deh. Tokohnya siapa? Mimi Bu sama Mimi Lulu Bu. Itu yang dinamakan dengan tokoh. Tokohnya ada Mimi dan Lulu. Kemudian dalam teks narasi ini biasanya ada waktu dan tempat kejadian. Nah, kemudian untuk urutan peristiwanya juga ada urutannya. Dari awal yang biasanya menceritakan tentang gimana atau kapan atau siapa, misalnya kayak cerita tadi si Benny pada sore hari, pada siang hari, seperti itulah ya. Kemudian tengah yang biasanya berisi tentang konflik masalah atau ya dalam cerita pengalaman ini yang diceritakan adalah pengalamannya, kesusahannya ketika belajar sesuatu hal yang baru, ya kan. Kemudian di bagian akhir biasanya terdapat sampaian emosi ketika berhasil melakukan pengalaman atau hal baru tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada pesan atau moral, makna dari cerita tersebut, cerita narasi ini. Nah, tadi kan di cerita Mimi dan Lulu sudah ada ya makna dan moralnya. Kira-kira maknanya apa? Apa yang bisa kalian contoh dari, apa yang bisa kalian tangkap dari cerita tadi? Pesan yang mungkin bisa kalian tangkap dari cerita Mimi dan Lulu tadi. Itu Bu, jangan pernah menyerah ya Bu, jangan takut mencoba Bu, jangan pernah menyerah jangan takut mencoba. Betul. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Betul ya, betul seperti itu anak-anak. Jadi perlu kita perhatikan ya, ketika kita menulis narasi kita harus memperhatikan 4 hal ini. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada unsur-unsur cerita narasi. Seperti yang Ibu bahas tadi, bahwasanya di dalam cerita itu ada tokoh, waktu, peristiwa, perasaan, dan pesan. Contoh dari cerita pendek ini mungkin bisa ya, seperti tadi cerita di awal yang Ibu tulis di papan tulis yang sudah dibacakan oleh teman kalian, Sheila tadi ya. Benny belajar untuk mengikat tali sepatu, cuman ini ada perubahan sedikit ya, dimana Benny di sini belajar untuk mengikat tali sepatu. Dan Benny itu kesulitan untuk mengikat tali sepatunya. Dia melihat bahwasanya temannya bisa melakukannya. Benny pun menjadi semangat untuk berlatih setiap hari. Akhirnya dia jadi bisa melakukan atau mengikat tali sepatunya sendiri. Setelah Benny akhirnya bisa melakukan atau mengikat tali sepatunya sendiri, Benny merasa bangga karena dia terus berlatih sampai dia akhirnya bisa. Dia tidak menyerah. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Nah, ini salah satu contoh cerita pendek yang lengkap ya. Dari awal ada tokohnya, ada latarnya, ada urutannya, ceritanya runtut ya, ada pesan moralnya juga. Ketika kalian akan membuat sebuah cerita pengalaman pribadi, kalian juga harus memperhatikan apa yang akan kalian tulis. Misalnya yang pertama ya, tentukan pengalaman menarik yang ingin kamu ceritakan terlebih dahulu, agar ceritanya itu runtut di satu titik saja atau di satu cerita saja. Nah, kemudian susun kejadian dari awal hingga akhir. Nah, yang ketiga,
tulis menggunakan kata aku atau saya. Yang keempat, ceritakan juga pesan dari pengalamanmu. Kemudian baca ulang, jangan lupa dibaca ulang, jangan lupa untuk menempatkan tanda baca dan cara penulisan kapital yang benar. Ketika kalian akan menuliskan nama orang, kalian harus menggunakan huruf kapital, Bu, di awal. Betul sekali, Sheila, betul. Menggunakan huruf kapital di huruf awal ya. Tanda bacanya juga jangan sampai ketinggalan. Karena kalau sampai koma atau titiknya itu tidak diletakkan dengan baik dan benar, maka bacaannya akan berubah maknanya. Jadi tolong perhatikan hal tersebut ya ketika kalian membuat cerita pengalaman pribadi ini. Selanjutnya, saatnya menulis cerita pengalaman kalian. Contoh nih, tuliskan pengalaman pribadimu saat belajar hal yang baru. Contohnya, belajar naik sepeda, pengalaman ketika belajar berenang, pengalaman ketika belajar untuk membaca Al-Quran, ketika membuat kue atau membantu ibu dan lain sebagainya. Jadi nanti akan ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian akan menuliskan pada lembar yang sudah ibu sediakan di LKPD tersebut. Jangan lupa ya, jangan lupa nama sama kelasnya ditulis di lembar bagian depan. Nanti akan ibu bagikan LKPD-nya. Hah? Menulis, Bu. Menulis belum, ya. Tidak apa-apa ya anak-anak. Mungkin kalau misal kalian ada bagian-bagian yang lupa, kalian bisa tuliskan bagian-bagian yang pentingnya saja. Jadi tidak harus rinci. Yang penting benar aja, sudah sesuai kejadian dengan pengalaman hal baru kalian. Oke? Ibu bagikan ya ini LKB-nya. Tolong itu tolong kasih ke teman ke belakang bangku kamu. Oke. Ini juga ya. Nih. Sudah dapat semua itu yang bagian belakang. Oke, sudah dapat semua kan anak-anak? Barangkali ada yang belum dapat, silahkan angkat tangan. Sudah semua, Bu. Sudah, dapat. Aku sudah, Bu. Nah, sudah kalian terima kan LKB-nya masing-masing. Nah, itu bisa kalian baca dulu untuk prosedur penulisannya. Di situ sudah ibu terangkan, sudah ibu tuliskan ulang ya. Di situ ada tulisan bagaimana cara untuk menulis cerita dan bagaimana cara unsur-unsur dari teks narasi tadi seperti yang sudah ibu jelaskan. Nanti ibu kasih waktu 5 menit. Jangan 5 menit, jangan 10 menit. Gak mau lah, Bu. Jangan 10 menit, Bu, 10 menit. Mungkin akan ibu jadiin jangan 10 menit lah ya. 10 menit kayaknya kelamaan gak sih? 7 menit gimana? Kalau ibu tetapkan waktunya 7 menit bagaimana anak-anak? Ya udah, oke, Bu, 7 menit aja gak apa-apa. Gimana? Kamu sudah menemukan ide buat menulis cerita kamu? Belum, Bu.
sambil cerita apa? Nah, bagaimana? Kemarin kamu pernah belajar apa? Gak ada belajar apa-apa, Bu. Contohnya, ketika kamu kecil, kamu pernah belajar naik sepeda apa belum? Sepeda pernah, Bu. Tapi udah lama, aku lupa, Bu. Terus misal sudah lama, coba yang pengalaman yang baru-baru ini deh, yang sekiranya masih kamu ingat. Coba itu dituliskan sesuai dengan ketentuan yang sudah Ibu bilang tadi. Oke? Nah, kalau kamu gimana? Sama, Bu, aku lupa. Sekarang bagi yang masih bingung, coba dengerin cerita pengalaman Ibu ya. Dulu waktu Ibu masih kecil, Ibu pernah belajar untuk naik sepeda. Waktu pertama kali belajar naik sepeda, Ibu jatuh berkali-kali. Tapi karena Ibu tidak menyerah dan Ibu latihan terus-menerus, akhirnya Ibu bisa tuh. Dan Ibu posisinya senang sekali. Dan Ibu sangat senang sekali ketika Ibu akhirnya bisa menaiki sepeda Ibu. Nah, itu artinya kita itu tidak boleh menyerah sampai kita bisa melakukan atau mencoba hal-hal yang baru. Itu juga. Siapa yang punya pengalaman serupa? Saya, Bu. Saya pernah naik sepeda juga, Bu. Jatuh-jatuh terus sampai itu, Bu, nabrak tiang, Bu. Astagfirullah, kasihan sekali sampai nabrak tiang. Tapi akhirnya bisa kan belajar untuk naik sepeda? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang bisa. Sudah 7 menit ya anak-anak. Silakan kumpulkan cerita kalian. Oh ya, sebelum dikumpulin, Ibu mau ada 2 orang dari kalian untuk membacakan cerita masing-masing di depan sini, di depan kelas. Oke. Silakan. Ada yang sukarela untuk membacakan ceritanya di depan? Silakan angkat tangan. Sheila, Bu. Benny, Bu. Benny mau, Benny. Saya. Oke. Karena yang pertama kali angkat tangan itu Sheila, silakan Sheila untuk maju terlebih dahulu menceritakan pengalamannya. Silakan. Baik, Bu. Saya bacakan pengalaman saya, Bu. Jadi, waktu saya masih kecil, saya pernah belajar untuk bermain voli. Saya tidak bisa bermain voli. Kemudian saya belajar untuk bermain voli karena saya diketawain teman-teman. Lalu setelah beberapa kali gagal, saya akhirnya bisa bermain voli dan sudah diketawain sama teman-teman saya lagi.
Sejak saat itu saya jadi tambah pede, Bu. Sejak saat itu saya jadi pede ketika saya bermain volley karena saya sudah Oke, terima kasih Sheila. Bagus sekali untuk penulisannya, bagus ya. Sudah itu dari awal, bagian awal, tengah, dan akhir sesuai dengan apa yang Ibu perintahkan tadi. Tokohnya ada, yaitu kamu sendiri, kemudian latar belakangnya juga jelas. Ini mas, lapangan volley kan. Nah, ini Ibu ada sedikit hadiah nih untuk apresiasi karena kamu sudah mau maju ke depan. Ibu kasih jajannya ya. Terima kasih, Bu. Tepuk tangan untuk Sheila. Sekarang Ibu mau kalian kumpulin KPD-nya di meja Ibu. Pastikan ya tanda bacanya sama penulisannya sudah benar. Nanti akan Ibu nilai. Luar biasa sekali kalian sudah menulis dan ya sudah membaca cerita kalian dengan percaya diri, terutama tadi yang mau untuk maju ke depan, Sheila dan Benny. Terima kasih. Bu Guru tahu kalau kelas 4 itu hebat semuanya. Jadi hari ini kita belajar bahwasanya menjadi besar itu bukan hanya soal umur semata, tetapi tentang keberanian untuk belajar hal baru dan tidak mudah menyerah ketika mempelajari hal baru tersebut sampai akhirnya benar-benar bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian ya. Ibu punya tugas untuk kalian ya. Tugasnya setelah pulang dari sekolah, kalian bantu orang tua dengan satu hal yang belum pernah kalian lakukan. Lalu tulis ceritanya di buku tulis dengan ketentuan seperti tadi, seperti teks narasi tadi. Oke. Sekarang silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Pada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.